Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema pertemuan terindah yang akan terjadi. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini untuk energi dari pertemuan terindah yang akan terjadi. Kartu pertama yang keluar ada Page of Swords. Kalau yang saya lihat memang di sini ada energi yang besar ya untuk kamu dan juga seseorang bisa bertemu dalam pertemuan yang terindah. Karena di sini kalian memiliki cinta untuk satu sama lain. Kalian memiliki keinginan, tujuan yang sama, yaitu untuk menyatukan perasaan yang sudah ada. Mungkin sebagian dari kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru ya, tapi ada juga yang memang ditakdirkan untuk bersatu kembali dengan seseorang yang sudah kamu kenal atau bahkan sudah kamu jalin hubungan sebelumnya. Namun karena satu dan berbagai alasan ya, sehingga kalian terpisah pada saat ini, namun akan ada pertemuan terindah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Karena kalau kita lihat juga di sini dari energi kartunya, memang antara kamu dan dia itu sama-sama saling mencintai, sama-sama saling mengagumi satu sama lain. Kamu melihat karakter dia, ya, pribadi dia, kamu nyaman di dekat dia. Kamu merasa ingin selalu berada di dekatnya, mendapatkan perhatiannya, mendapatkan cinta dan kasih sayang serta kelembutannya pada kamu. Ya, dan dia pun sama di sini. Dia melihat kualitas kamu, ya, dia melihat segala hal yang ada di dalam diri kamu, mulai dari fisik, karakter, kepribadian, pikiran, kemudian juga kelembutan hati kamu, ya, tentang bagaimana cara kamu memperlakukan dia dengan baik, benar-benar membuat dia nyaman, benar-benar membuat dia merasa bahwa kamulah orang yang dia cari selama ini, bahwa kamulah seseorang yang selama ini sangat dia idam-idamkan, sangat dia nantikan. Makanya dengan hadirnya kartu ini terlihat ya bahwa pertemuan terindah ini memang karena kalian memiliki cinta satu sama lain. Ya. Kalian memiliki tujuan yang sama dan juga ingin bisa membangun masa depan kalian dengan penuh kebahagiaan. Pertemuan ini bisa terjadi di mana aja ya, mungkin dia akan ngajakin kamu untuk bertemu di suatu tempat, atau mungkin bisa saja pertemuan tiba-tiba yang akan membuat kalian semakin dekat, yang akan membuat kalian semakin terhubung. Jika sebelumnya ada energi dingin ya, ada energi cuek yang telah kalian alami beberapa waktu ke belakang. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Oke, di sini ada kartu Nine of Cups. Kalau yang saya lihat ya, orang ini sebenarnya dia adalah orang yang penyayang. Ya, terlepas dari apapun yang mungkin telah dia lakukan sama kamu, atau mungkin dia pernah nyuekin kamu, pernah mengabaikan, ghostingin kamu, ya, pergi begitu saja dan lain sebagainya. Namun sebenarnya, ya, terlepas dari apapun yang telah dia lakukan, di sini dia adalah orang yang penyayang. Entah kamu menyadarinya atau tidak. Karena dengan hadirnya kartu ini menunjukkan energi yang berasal dari hati terdalamnya. Ya, cintanya begitu besar sama kamu, begitu dalam. Bahkan dari awal pertemuan kalian pun di sini dia udah merasakan chemistry yang begitu kuat. Ya.
Dia merasa kalian begitu cocok, kalian begitu saling melengkapi satu sama lain. Dan sebenarnya tidak ada hal yang harus memisahkan kalian. Ya, namun balik lagi karena satu dan lain hal, mungkin karena ego, mungkin karena terlalu keras kepala, mungkin karena terlalu fokus pada hal-hal kecil ya yang dibesar-besarkan, atau apapun ya yang memisahkan kalian, sehingga di sini dia berubah, seakan-akan berubah menjadi seseorang yang tidak peduli lagi ataupun tidak ingin tahu lagi tentang kamu. Padahal sebenarnya kebalikannya. Justru dia masih peduli sama kamu. Dia masih pengen tahu apa yang sebenarnya membuat kalian jadi seperti ini. Padahal di awal hubungan, kalian begitu baik-baik saja. Kalian begitu pengertian, saling mengekspresikan cinta dan kasih sayang satu sama lain. Makanya dengan hadirnya kartu ini juga menunjukkan bahwa ada karakter yang tersembunyi dari dia, ya, yang sebenarnya belum dia tunjukkan, namun ingin dia tunjukkan nantinya setelah dia bertemu dengan kamu. Dia akan lebih menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang penyayang, dia adalah seseorang yang peduli, dia adalah seseorang yang ingin sekali menjaga kamu dan juga hubungan ini. Ya, sebagian dari kamu ada yang berhubungan dengan seseorang yang romantis, ya. Entah itu melalui kata-kata, ya. Namun ada juga yang romantisnya melalui tindakan, ya, karena orang kan berbeda-beda dalam cara mengekspresikan cintanya. Ya, dalam mengekspresikan kasih sayangnya. Namun secara keseluruhan sebenarnya di sini dia orang yang baik ya untuk kamu. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Oke, ada kartu Eight of Wands. Sebenarnya, banyak dari kamu yang saat ini memang sedang dalam fase menunggu, ya. Entah kamu menunggu seseorang yang sudah kamu kenal, ya, orang yang lama, atau kamu menunggu orang yang baru, ya. Disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, dan niat kamu ke depannya. Karena kalau yang saya lihat di sini dengan hadirnya kartu Eight of Wands, energinya begitu intens, ya, untuk kamu. Kamu udah gak pengen lagi main-main, kamu udah gak pengen lagi berdrama-drama ya atau menjalin hubungan yang toksik, udah bukan saatnya lagi. Dengan hadirnya kartu ini menunjukkan bahwa kamu ingin keseriusan. Kamu ingin kejelasan dan juga ketegasan. Bukan hubungan yang on off, bukan hubungan yang putus nyambung atau kadang muncul, kadang pergi ya. Udah bukan saatnya. Apalagi dengan hadirnya kartu ini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat tulus, kamu adalah seseorang yang sangat menghargai kejujuran, keterbukaan, ya, dan juga cinta yang tulus. Makanya kamu berharap yang akan jadi pasangan kamu nanti akan bisa mengimbangi kamu, ya. Dia akan bisa memberikan cinta yang seimbang, cinta yang stabil, ya, kemudian kejelasan dan ketegasan seperti yang kamu berikan sama dia. Karena kamu gak pengen ya, kalau kamu yang terus-menerus berusaha ataupun berkorban, sedangkan dianya kayak cuek-cuek aja, dianya kayak seenaknya aja sama kamu, menyepelekan kamu, tidak memperhatikan dan tidak mengekspresikan perasaan dia yang tulus ya sama kamu. Kamu gak pengen itu terjadi, karena ada beberapa di antara kamu yang sudah mengalami itu sebelumnya. Ya, sangat tidak enak rasanya. Sangat menyakitkan di hati jika sendirian ya berjuang, tapi pihak yang lain malah senang-senang gitu ya sama orang lain, mungkin dia fokus sama orang lain juga ya. Sangat menguras energi jika berhubungan dengan seseorang yang tidak bisa memberikan keseimbangan. Oke, kita lanjut lagi. Pertemuan terindah yang akan terjadi. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi?
Oke, ada kartu Wheel of Fortune. Saya merasakan bahwa orang ini ya memiliki rasa kangen yang besar sama kamu. Memiliki rasa kangen yang begitu dalam sama kamu. Karena banyak nih yang udah berpisah cukup lama, oke? Udah mungkin tidak komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada kabar sama sekali. Jadi dia nggak tahu kamu tuh sekarang lagi ngapain, kamu sekarang sama siapa. Ya, dia nggak tahu. Mungkin dia hanya mampu untuk melihat kamu dari kejauhan, entah itu dari media sosial, atau mungkin dia nanyain kabar kamu pada orang-orang yang mengenal kamu, ya. Tapi dia tidak bisa secara langsung di sini menanyakan pada kamu. Mungkin karena jarak yang ada ya di antara kalian berdua. Adanya perbedaan situasi pada saat ini. Entah mungkin karena jarak ya, ada beberapa di antara kamu yang LDR, beda kota, beda negara, atau mungkin ini jarak yang diciptakan karena konflik yang terjadi, atau karena dia yang ghostingin kamu, ya, apapun. Tapi saya merasakan bahwa dia sangat kangen dari kamu, dengan kamu ya, dari kejauhan. Dia sangat merindukan kamu. Dengan segala perlakuan kamu yang begitu manis sama dia, dia kangen saat-saat bersama dengan kamu. Makanya dia ingin datang ya di sini. Dia ingin menciptakan sebuah pertemuan terindah untuk kalian berdua. Tentunya bukan pertemuan yang hanya akan bertemu gitu ya, tapi di sini pertemuan yang akan benar-benar mengubah situasi, mengubah segala hal yang pernah terjadi. Artinya dia menginginkan awal yang baru, komitmen yang langgeng sama kamu, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Karena memang dia merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa melengkapi hidupnya. Dia merasakan itu semua ya dari hati terdalamnya. Dia merasakan ada energi yang membuat dia terus-menerus memikirkan kamu, membuat dia terus-menerus fokus ya hatinya sama kamu. Bahkan di saat dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan orang lain atau dekat dengan orang lain ya selain kamu, tapi dia tidak merasakan hal yang sama. Ya, dia tidak merasakan ikatan yang sekuat ini ya bersama dengan kamu. Jadi wajar ya dia di sini galau, dia merasa ingin segera mengubah situasi agar kalian berdua bisa baikan kembali, agar kalian bisa bersatu dalam ikatan cinta yang langgeng, serius, dan juga penuh kebahagiaan. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Ada kartu Ten of Swords. Cukup berat energinya di sini. Kenapa? Karena memang saya merasakan bahwa orang ini pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal ya sama kamu, sangat besar sebenarnya di sini. Saya merasakan ada penyesalan yang saat ini memang dia sedang tanggung, atau mungkin saat ini dia sedang menjalani karmanya. Ya, dengan hadirnya kartu Ten of Swords sangat jelas sekali di sini. Dia merasa begitu terluka, dia merasa begitu kehilangan. Ya, seseorang yang penuh cinta seperti kamu. Seseorang yang hangat, seseorang yang romantis dan juga tidak ragu untuk berkorban ya seperti kamu. Banyak energi kehilangan di sini. Saya merasakan bahwa dia kembali merenungi hal-hal yang telah dia lakukan ya, yang sudah membuat kamu kecewa, hal-hal yang membuat kamu terluka. Di sini dia merasa bersalah. Dia ingin datang dan juga minta maaf sama kamu. Dan mengatakan bahwa tidak seharusnya dia melakukan itu semua. Tidak seharusnya dia semena-mena ataupun seenaknya aja dengan kamu. Tidak menghargai kamu, tidak memberikan kamu perlakuan yang sepantasnya, dan juga memberikan ketidakadilan ya pada hubungan ini.
Dia menyadari bahwa sebelumnya dia dipenuhi oleh ego, kemudian sifat keras kepalanya, yang membuat dia jadi kayak mementingkan ya dirinya sendiri. Bukannya mengedepankan energi cinta dan juga kasih sayang pada hubungan, tapi dia malah mendengarkan egonya, malah mendengarkan nafsunya, amarahnya. Makanya saat ini dia menyesal karena ada karma yang sedang dia jalani, ya, namun akan segera selesai di sini. Ya, di saat itu semua selesai, dia akan mengatakan ya pada kamu bahwa dia sangat kangen, dia ingin bertemu, dan dia ingin membuka lembaran yang baru sama kamu. Karena gak ada lagi yang benar-benar bisa membuat hatinya luluh, membuat hatinya jatuh cinta sampai yang sedalam ini, selain kamu. Ya. Saya juga merasakan ada perubahan-perubahan ya yang dia lakukan setelah mungkin kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Memang ada perubahan di sini. Perubahan tentunya ke arah yang lebih baik, yang lebih positif, di mana dia lebih berkesadaran, di mana dia lebih bisa gitu untuk introspeksi diri, untuk bisa mengakui kesalahan, ya, untuk bisa memperbaiki hal-hal yang sebelumnya ya telah dia lakukan sama kamu. Dia ingin berjanji sama kamu bahwa dia akan menjadi seseorang yang lebih baik ya, agar dia bisa memberikan keseimbangan bagi kamu dan juga hubungan kalian berdua. Oke, kita lihat lagi seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi. Oke, ada Two of Wands. Positif di sini energinya. Karena saya merasakan bahwa orang ini memandang hubungan ini sekarang udah serius ya. Dia udah bisa memandang hubungan ini sebagai hubungan masa depannya. Ya, dia melihat kamu sebagai cahaya yang menerangi hidupnya, menerangi jalannya, membuat dia akan semakin bersemangat di dalam hidup. Karena kita bisa merasakan juga dengan hadirnya kartu Two of Wands ya, bahwa dia melihat kamu adalah sebagai dunianya juga. Dia gak sanggup hidup tanpa kamu, dia gak sanggup hidup untuk terus sendiri ya, ataupun bersama dengan orang lain. Bahkan di saat dia mungkin pernah menghadirkan orang lain, dia merasa itu adalah sebuah kesalahan dan tidak seharusnya dilanjutkan. Karena kesadaran yang dia dapatkan pada saat ini adalah bahwa kamu adalah jodohnya, bahwa kamu adalah takdirnya, seseorang yang sudah dikirimkan oleh semesta untuk dia. Ya, beberapa di antara kamu ada hubungan soulmate, twin flame, ya, jodoh, yang akan segera melanjutkan hubungan ke pernikahan. Dia ingin mengenal kamu lebih dalam agar dia bisa memperlakukan kamu dengan baik. Karena banyak di antara kamu yang memang gagal gitu ya hubungan cintanya, karena memang seseorang tidak bisa memahami kamu, seseorang tidak bisa mengerti kamu ya dengan seutuhnya seperti itu. Makanya di sini dia bertekad untuk bisa mengenal kamu lebih dalam, mungkin juga untuk mengenal keluarga kamu. Karena dia ingin serius, dia ingin memberikan awal yang stabil untuk kedepannya. Ya. Dia udah melihat kamu yang terbaik, dia udah melihat segala usaha dan pengorbanan kamu, dan tidak ada lagi yang membuat dia ragu sama kamu di sini. Makanya dia datang ya, dia ingin mendapatkan pertemuan terindah sama kamu agar kalian bisa membicarakan tentang masa depan ya bersama. Dan saat ini dia ingin memberikan ketegasan ya, terutama jika sebelumnya dia tidak bisa memberikan ketegasan pada hubungan ini. Memang ada pilihan-pilihan yang saat ini sedang dihadapkan pada dia, namun tentunya dia akan memilih dengan tegas, yaitu untuk bisa bersama dengan kamu selamanya. Oke.
Oke, kita lihat lagi di sini energinya seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi. Ada kartu Nine of Wands. Saya melihat ada energi stalking yang kencang ya di sini. Bisa vice versa, bisa dua-duanya, ya. Dia kayak penasaran banget ya sama kamu di sini. Sampai dia nggak bisa tidur ya, karena memikirkan kamu. Kayak ada energi penasaran yang sangat besar dan dia tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Ya, penasaran bahwa apakah hubungan ini akan benar-benar bisa dilanjutkan atau tidak. Ya. Karena kita juga bisa lihat di sini energi kangennya besar, ya, energi ingin bersamanya juga besar. Jadi wajar kalau dia stalking kamu di sini. Ya, terutama jika kalian memang sudah tahu gitu ya media sosial masing-masing. Dia melihat kamu, dia memantau kamu dari kejauhan. Dia ingin tahu bagaimana kabar kamu. Dia ingin tahu kamu lagi ngapain, lagi sama siapa. Apakah saat ini kamu sedang single atau justru udah ada orang baru? Ya. Karena saya merasa di sini dia cemburu. Dia nggak pengen ada orang lain di antara kalian berdua. Dia nggak rela, dia tidak sanggup ya untuk membayangkannya. Karena cintanya udah benar-benar besar dan juga dalam di sini sama kamu. Dia tahu bahwa sebelumnya dia sudah melakukan kesalahan besar. Dia sudah sering melukai dan mengecewakan hati kamu. Dia sudah sering menyepelekan dan seperti mengabaikan kamu gitu ya, meskipun dia tidak benar-benar berniat seperti itu. Tapi di sini dia berubah, ya. Dia berubah untuk kamu, untuk mengimbangi hubungan kalian berdua. Makanya yang saya lihat di sini dia kayak ingin bisa menyampaikan ya perasaan terdalamnya seperti apa. Dia ingin kamu tahu bahwa dia menunggu kamu sampai saat ini. Terlepas dari berapa lama pun kalian udah berpisah, terlepas dari udah berapa lama pun kalian sudah tidak berkomunikasi. Tapi dia tetap menunggu kamu karena dia udah melihat kamu sebagai cinta sejatinya. Dia udah melihat kamu sebagai seseorang yang memang jodoh dia, ditakdirkan untuk dia. Makanya nanti setelah kalian bertemu, dia tidak akan melepaskan kamu. Ya, seperti yang mungkin telah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Oke, ada kartu di Empress. Saya merasakan di sini memang ya, kamu juga sebenarnya sayang sama dia. Kamu juga sebenarnya nyaman sama dia. Bahkan di saat dia udah sering melukai kamu, di saat dia udah sering ngecewain kamu, membuat kamu galau. Tapi memang gak bisa dibungkiri bahwa kamu juga memiliki cinta sama orang ini. Dia udah mampu untuk menyentuh hati terdalam kamu. Makanya kamu juga ada beberapa di antara kamu yang sampai saat ini memang sering galau gitu ya, sering kepikiran. Apalagi jika ada beberapa di antara kamu yang kayak baru-baru putus atau baru-baru berpisah. Makanya di sini sebenarnya harapan kamu ke depannya adalah untuk bisa bersama dengan seseorang yang tepat ya. Entah ini orang yang lama ataupun orang yang baru yang kamu fokuskan, tapi kamu berharap di sini akan ada kenyamanan satu sama lain dalam menjalin hubungan, akan ada rasa hormat ya satu sama lain, menghormati pikiran, perasaan masing-masing, kemudian juga saling mau mengerti ya jika sedang ada permasalahan. Karena kalau kita mendengarkan ego gitu ya, di saat sedang ada masalah, maka hubungan bisa hancur. Hubungan bisa berantakan, ya bahkan sampai berpisah di sini.
dan kamu pun mengetahuinya. Makanya kamu berharap siapapun yang nantinya akan jadi jodoh kamu, yang akan menjadi pendamping kamu selamanya, dia memiliki sifat dan karakter yang lembut dan tidak terlalu emosional ya jika sedang menghadapi sesuatu ataupun jika sedang ada permasalahan atau konflik. Ya, kamu berharap kalian berdua bisa saling mengedepankan energi cinta agar kalian bisa tetap bahagia dan juga mempertahankan hubungan ini dengan penuh kestabilan ya dan juga kasih sayang. Kamu juga berharap bahwa pertemuan terindah yang akan terjadi ini akan mengubah 180 derajat kehidupan cinta kamu. Karena banyak dari kamu yang sering gagal gitu ya dalam hubungan cinta. Banyak yang kayak makan hati aja selama ini. Ya, kamu berharap intinya di sini. Ya, berharap yang terbaik dan semesta akan mengabulkan segala harapan kamu dan juga keinginan kamu. Tenang aja. Oke? Kita lanjut lagi. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Ya, ada kartu King of Swords. Di sini saya merasakan bahwa ada memang beberapa di antara kamu yang sudah ingin menikah ya. Dalam artian kamu udah merasa bahwa ini udah saatnya gitu, udah matang ya secara usia antara kamu dan dia. Dan sebenarnya harapan kalian berdua sama di sini ya, yang saya lihat dengan hadirnya kartu King of Swords. Kalian berdua dalam waktu dekat akan mampu untuk sama-sama memberikan kejelasan dan juga ketegasan untuk hubungan ini. Kalian akan membicarakan tentang rencana-rencana ke depannya, mulai dari pernikahan, kemudian juga tentang cita-cita, harapan yang ingin kalian raih bersama. Ya, seseorang yang akan datang, yang akan kamu temui ini adalah seseorang yang sangat ingin bisa melihat kamu setiap hari. Ya. Dia ingin bisa memeluk kamu. Ya, memegang tangan kamu dengan erat sebagai bentuk cintanya sama kamu. Dia ingin kamu tahu bahwa dia akan selalu ada, dia akan selalu mendukung kamu. Dia tidak ingin kalian berpisah lagi ataupun saling menyerang satu sama lain, ya, dia nggak mau. Dia sangat tidak mau di sini. Karena sebelumnya kalian sudah melewati itu semua. Ya, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang dulunya sangat emosional ya. Jika sedang ada konflik ataupun permasalahan, dia selalu menyudutkan kamu. Dia selalu menyalahkan kamu. Dia tidak pernah merasa bersalah dan selalu menganggap dirinya benar. Bahkan jika ada masalah kecil dibesar-besarkan gitu ya. Namun gak semuanya ya, untuk sebagian dari kamu aja di sini. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Ada kartu Nine of Swords. Di sini saya merasakan bahwa seperti ada tekanan ya pada saat ini. Entah ini energi kamu atau energi dia. Tapi memang ada suatu tekanan yang membuat seseorang di sini jadi galau, ya, jadi sedih. Mungkin terkait dengan memori masa lalu, kenangan yang telah kalian ciptakan bersama. Di sini dia merasakan bahwa kalian itu sangat cocok satu sama lain. Kalian itu memiliki kenangan yang indah. Kalian sudah melalui banyak hal dan dia tidak bisa ya melupakan itu semua. Mungkin dia pernah mencoba untuk melupakan, untuk move on dari kamu. Ya, tapi itu tidak berhasil.
itu hanya membuat dia semakin kangen ya sama kamu di sini. Membuat dia semakin kepikiran, galau, dan bertanya-tanya gitu, kapan sebenarnya kalian berdua itu bisa bertemu? Kapan kalian memiliki waktu yang tepat? Kapan semesta akan bisa mempersatukan kalian lagi? Itu pertanyaan terbesarnya pada saat ini. Namun di satu sisi dia juga tahu dia harus butuh keberanian ya, dan juga menurunkan gengsinya untuk datang ya, untuk mengawali komunikasi, untuk minta maaf dan lain sebagainya. Karena dia nggak pengen lama-lama di sini. Dia takut kamu diambil orang ya, dia takut kamu keburu nyaman sama orang lain nantinya. Ya, seseorang ini punya kecemburuan yang besar ya sebenarnya, tapi entah kamu menyadarinya atau tidak, tapi sebenarnya dia sering cemburu sama kamu. Ya. Karena dia udah melihat kamulah yang terbaik untuk hidupnya. Dia tidak ingin kamu diambil siapapun. Ya, dia tidak ingin kamu melupakan dia begitu saja. Ya, sebenarnya dia juga sering membayangkan akan betapa indahnya pertemuan yang akan terjadi antara kalian berdua jika kalian mau untuk mendengarkan kata hati masing-masing, mengedepankan energi cinta, ya, saling memaafkan ya di saat kalian bertemu nantinya, saling mengatakan perasaan masing-masing, ya, saling mengekspresikan juga kerinduan masing-masing, ya, tanpa harus membahas yang sudah-sudah, yang akan bisa membuat kalian jadi berantem lagi, konflik lagi, yang tidak akan ada ujungnya. Ya. Jika dia pernah bersama dengan orang lain, tentunya di sini dia akan meninggalkan ya orang lain tersebut sepenuhnya, dan dia akan memilih kamu untuk menjadi pendamping hidupnya, untuk menjadi jodohnya, ya, pasangannya untuk selamanya. Dia udah kapok di sini ya untuk main-main dan juga menghabiskan energi untuk seseorang yang lain gitu ya, selain kamu yang bukan jodohnya. Dia udah kapok di sini. Oke. Kita lanjut lagi, seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi. Ada kartu Seven of Pentacles. Saya merasakan bahwa ada hadiah di sini yang ingin dia berikan ya sama kamu. Ada sesuatu ya yang ingin dia berikan dan sudah dia nantikan gitu untuk memberikannya secara langsung. Tentunya hadiah yang akan menyenangkan kamu ya, mungkin sebagai permohonan maafnya. Dia juga akan mengatakan dengan begitu manis bahwa dia sangat mencintai kamu. Ya. Dia sangat tergila-gila sama kamu di sini. Dan banyak juga pengorbanan-pengorbanan yang akan dia lakukan ya untuk kedepannya. Dia akan menunjukkan keseriusannya agar kamu percaya, agar kamu juga nyaman gitu ya sama dia, agar kamu tidak ragu lagi sama dia. Karena banyak di antara kamu yang kayak ragu sama orang ini, apakah dia serius atau tidak, atau hanya main-main aja ya. Ada energi trauma sebenarnya dari kamu ya, sebagian dari kamu. Tapi dengan keseriusannya yang akan datang ya di sini, akan meyakinkan kamu juga bahwa dia adalah seseorang yang tepat. Ya. Dia akan memeluk kamu dengan erat dan juga mengatakan bahwa dia tidak ingin berpisah lagi. Dia ingin bersama dengan kamu selamanya. Ya, dia berharap kamu juga menjaga hati untuk dia, kamu juga menunggu dia, sama seperti dia menunggu kamu. Dan dia yakin di sini bahwa pertemuan yang akan terjadi di antara kalian berdua akan benar-benar indah dan sangat mengubah segala situasi. Oke, kita lanjut. Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi? Seperti apa pertemuan terindah yang akan terjadi?
Oke, ada Ten of Wands, bottom of deck ada King of Pentacles. Kita lihat dari zodiaknya dulu ya. Di sini ada Sagittarius, ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Saya melihat di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ada fire sign ya. Aries, Leo, ya, Sagittarius. Untuk water sign sebenarnya di sini energinya tidak begitu kencang ya, Cancer, Pisces, Scorpio, tapi memang ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan ya dengan water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, namun tentunya bisa dari zodiak apapun. Di sini memang saya melihat untuk perjalanan cinta kalian berdua ini nggak mudah ya, karena dengan hadirnya kartu Ten of Wands ini menunjukkan energi yang berat sebenarnya, baik bagi kamu maupun bagi dia. Kamu mungkin udah banyak tersiksa, kamu udah banyak merasa menderita ya, dengan masa lalu kamu, dengan ketulusan yang disia-siakan ya oleh seseorang. Dan bagi seseorang ya yang saat ini mungkin menunggu kamu, dia juga merasa berat karena dia harus menurunkan egonya, dia harus menurunkan gengsinya, dia harus benar-benar berubah di sini ya, menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih bisa pengertian, lebih bisa menghargai. Namun jika kalian berdua sama-sama introspeksi diri atas kesalahan masing-masing, saya melihat di sini potensinya sangat bagus ke depannya untuk bisa memulai awal yang baru, karena kita bisa lihat juga di sini dengan hadirnya kartu King of Pentacles yang berbicara tentang kestabilan, kelanggengan, hubungan yang penuh cinta, dan juga keberlimpahan yang kalian dapatkan setelah kalian menikah nanti. Ya, baik itu karir, finansial, semuanya akan terpenuhi. Semuanya akan berkecukupan ya. Karena kalian mengedepankan energi cinta dan kasih sayang untuk bisa menjalin hubungan maupun juga tentang mewujudkan harapan dan impian kalian berdua ke depannya. Ya. Jadi persiapkan hati kamu ya dan juga dia, karena akan ada perubahan yang besar di sini seiring dengan pertemuan terindah yang akan terjadi. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.